Halo teman-teman, sahabat Metafisika Indonesia. Kali ini saya berada di rumah salah seorang praktisi supranatural di Sumatera Utara. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ilmu metafisika itu apa, nanti langsung kita tanya kepada pakarnya. Perkenalkan, nama saya Mbah Sandi. Banyak sih yang memberitahukan bahwasannya sebuah sistem spiritual itu sangat memang langka sih. Biasanya praktisi supranatural itu dimulai dari usia-usia yang kita bilang mumpuni ataupun sudah agak tua, tapi baru kali ini ada salah satu spiritual yang seperti saya yang usianya masih muda lah gitu ya. Masih muda. Dan alhamdulillah juga saya sendiri mendapatkan banyak piagam penghargaan. Karena apa? Karena jerih payah saya sendiri, di mana saya selaku praktisi supranatural untuk memajukan dunia spiritual dan supranatural yang ada di Nusantara. Di sini saya sedikit merasakan aura-aura yang beda ya di ruangan ini, karena mungkin dari aromanya juga kayaknya itu sedikit membuat merinding gitu. Jadi di rumah Mbak Sandi ini saya sudah melihat langsung benda-benda yang mendukung kegiatan paranormal yang biasa dilakukan oleh Mbak Sandi. Saya sudah punya videonya. Ini dia. Untuk Mbak Sandi, sudah berapa lama berkecimpung di dunia spiritual seperti ini? Saya membuka praktek dari tahun 2002 dan alhamdulillah sampai sekarang. Kok mati videonya? Memori habis enggak? Hah? Kosong itu? Berarti ada yang ganggu. Oke. Dari tahun 2002 saya membuka praktek dan sampai sekarang, dan video yang tadi Anda tonton adalah piagam-piagam penghargaan yang sudah saya dapat dari tahun 2011 hingga sekarang. Jadi buat teman-teman spiritual Indonesia, Mbak Sandi ini sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia spiritual seperti ini. Tadi ada beberapa video yang saya tampilkan dari mulai benda-benda yang digunakan untuk mendukung pekerjaan spiritual ini. Nah, sekarang kita akan mencari tahu nih, sebenarnya itu yang video di awal tadi itu nama alatnya apa dan fungsinya apa? Sebenarnya banyak sih alat-alat pendukung yang biasanya praktisi-praktisi supranatural yang salah satunya dari ilmu metafisika dan al-hikmah itu banyak menggunakan peralatan-peralatan yang ada. Banyak sih seperti keris, barang-barang pusaka, karena memiliki sebuah energi yang sangat luar biasa yang tersimpan di dalam benda tersebut. Maaf sebelumnya, karena kan saya sering juga dengar seperti yang namanya benda-benda pusaka itu kan banyak ya. Iya. Jadi saya pernah katanya ada yang namanya rantai babi ya. Benar ada ya? Iya benar. Jadi setahu saya rantai babi itu katanya bisa kebal kita gitu. Bisa. Oh, iya, bisa benar ya? benar, Benar ya? Memang seperti itu ya? Iya. Yang saya pegang sekarang ini adalah rantai babi. Nah, bentuknya seperti ini. Kita sekarang akan tanya apa fungsi dari rantai babi ini kepada ahlinya. Oke, ini yang saya pegang adalah rantai babi. Konon katanya, kata masyarakat zaman dulu, rantai babi ini adalah salah satu
mustika yang paling dicari seseorang dan memiliki daya power sangat luar biasa. Dan apabila ini sudah aktif, seseorang yang memegang rantai babi ini tidak bisa tersentuh senjata tajam apapun. Berarti kalau yang punya ini kebal gitu ya? Ya, Kalau saya boleh tanya, itu memang rantai atau rantai yang babi pakai gitu? kalau bukan? ceritanya sih ya, dari zaman dahulu dari nenek kita ceritanya ini adalah salah satu cacing yang sangat tua yang melekat pada gigi ataupun pada taring seekor babi tersebut. Oh gitu. Tapi Gitu. kalau saya lihat ini bentuknya kayak Kayak cacing ya. cacing tapi yang berbulu gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman, rantai babi ini memang dia berasal dari hewan babi seperti itu. Ya. Boleh nggak ditunjukkan sesuatu ini sebenarnya- bahwa benar-benar asli atau enggak gitu? Asli ya, asli. Dan memiliki daya power yang sangat luar biasa. Tapi sebenarnya sih saya nggak mau membuktikannya untuk para vlogger-vlogger yang ada ya. Sebenarnya saya nggak mau. Tapi buat kami, membuktikannya. Tapi kalau boleh buat, ya. Oke, silakan. Ini langsung saya akan buktikan. Oke, boleh pegang sebentar. Sudah saya siapkan ya dari awal. Teman-teman juga sudah memeriksanya. Di sini ada apa ya? Silet Kertas. ya. Dan di sini ada beberapa silet. Silet. Ya. Bisa dibuktikan mungkin Siletnya. Nih, pegang yang benar. Nih, jelas-jelas. Oh iya tadi. Tajam. Oke. Oke, ini siletnya benar. Oke, boleh pegang siletnya dulu. Oke. Oke. Oke, ini kita sekali lagi. Oke, ini kita kasih lihat ke penonton. Nih. Mas sekali. Tidak ada rambut yang terpotong pada saat Lihat, pegang. Pandi memegang rantai babi ini. Lihat. Kita lihat sekali lagi kertasnya. Oke, terima kasih. Wow. Saya kok semakin merinding saya. Jadi Dahsyat ya. memang itulah kekuatan aslinya benda pusaka ini. Tadi ada salah satu video yang udah ditonton, itu adalah salah satu jenis rantai babi yang ada di Indonesia. Jadi kalau yang bulu perindu itu gimana, Mbak? Itu katanya bisa jadi pemikat atau bisa jadi daya tarik. Bulu perindu adalah salah satu jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup sangat langka, yang hidup hanya di daerah tropis. Kenapa dia memiliki daya tarik dan daya pikat yang sangat luar biasa? Karena di dalam bulu perindu tersebut tersimpan beberapa energi-energi yang sangat dahsyat. Apabila seseorang memakainya sehelai, itu biasanya dapat meningkatkan 40% daya pikat pada manusia itu sendiri. Oh, berarti kekuatannya alami gitu Alami, ya? iya, benar, Bukan alami. ada unsur gaibnya di situ. Oh, tidak. Oh. Karena memang sebenarnya bulu perindu ini memang dari tanaman yang alami ya kan? Tanaman alami. Iya, gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa, sekarang kita lihat. Ini dia. Tapi tadi saya Mbah ada lihat semacam bentuk orang dan tubuhnya utuh, ada rambutnya. Itu apa? Itu saya tahu tuh kalau nggak salah namanya jenglot. Oh, gitu. Saya nggak pernah tahu, Ya, jadi kita kalau- tanyakan langsung sama ahlinya. Itu yang namanya jenglot itu apa sih? Cuman dengar-dengar saya jenglot itu katanya bisa hidup, katanya juga bisa makan korban dia karena harus ada tumbalnya, seperti darah atau apa gitu. Bener apa enggak? Ya, begini, yang disebut dengan jenglot ataupun batara karang ataupun yang disebut dengan mumi, itu adalah manusia yang sudah lama mati dan tidak diterima oleh bumi karena memiliki daya batin ataupun keilmuan yang sangat luar biasa. Dan saya juga memilikinya, walaupun itu hanya sekedar koleksi semata buat saya. Berarti itu nggak ada pengorbanan yang harus kita berikan untuk. Oh, sebenarnya sih ada, cuma tidak saya sambungkan lagi karena prinsip saya benda-benda tersebut hanya koleksi semata buat saya sendiri. Tapi kalau untuk buat koleksi itu udah masih hidup kah atau posisinya sudah mati? Untuk saat ini masih kondisi hidup, karena memang sering sih saya ritualkan, cuma tidak untuk yang aneh-aneh. Tapi saya lihat di sini ada 2 jenglot ya. Sebenarnya sih banyak sih,
ada yang biasa, ada juga yang luar biasa. Sebelumnya nggak ada masalah ditunjukin atau nggak ada masalah ya? Oke, kali ini kita bakal nunjukin langsung lihat jenglotnya. Kukunya itu asli kuku. Kalau kita lihat sih sebenarnya daya kutukan yang sangat luar biasa karena sedikit saya kok jadi agak itu ya ini sebenarnya saya dari tadi sudah merinding gitu. Karena kalau mungkin pemirsa lihatnya dari jauh, kalau kami dari dekat ini benar-benar ada aura yang aneh yang saya rasakan pada saat benda ini dipegang oleh Mbak Sandi gitu. Ya karena daya magisnya sih sangat luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena memiliki energi yang luar biasa yang tersimpan di dalam benda tersebut. Kita boleh sentuh sebentar? Boleh, silakan, boleh. Asli kulit dan asli daging, bukan sembarangan. Dan kukunya memang benar-benar manusia yang sudah berubah menjadi kuku hewan. Jadi itu seperti manusia yang kalau kita pegang ya seperti daging gitu. Kukunya juga kuku ya seperti kuku manusia gitu. Aduh, nggak perlu ngomong apa-apa. Jadi sedikit Mbak, biasanya kalau tunggu boleh ditutup lagi. Oh iya, ditaruh dulu, disimpan dulu. Takutnya dia ngelirik gitu. Dia ngelirik gini. Jadi sedikit nih Mbak. Nah, kalau untuk Mbak Sandi yang tadi itu jenglot tadi itu hanya sebagai koleksi. Nah, ada beberapa yang saya tahu paranormal itu juga menggunakan jenglot itu sebagai media mereka untuk membantu melancarkan keinginan dia. Nah, itu gunanya apa jenglot ini? Digunakan untuk apa dia? Sebenarnya sih banyak gunanya. Bisa untuk santet juga, teluh juga, dan untuk guna-guna juga. Jadi banyak sih gunanya. Ini sudah tahun 2020 ya, kita juga sudah sedikit terhindar dari hal-hal seperti itu. Tapi memang ada beberapa hal-hal yang tidak bisa ditemukan di dunia medis yang modern seperti saat ini, benar kan? Iya, benar. Cuman di tahun 2020 ini masih ada nggak pasien-pasien yang datang gitu untuk berobat ya kalau bahasanya kita bilang, karena kan ada juga penyakit dalam, ada penyakit tapi ada yang namanya penyakit apa yang buat yang istilahnya kalau disantet orang itu Mbak? Iya, sebenarnya sih gini, walaupun ini adalah zaman milenial ataupun zaman modernitas, tidak konon katanya kata orang-orang harus begini, tapi alhamdulillah pasien itu masih lebih percaya dengan yang namanya tradisional, spiritualis, dan yang penting sih sebenarnya kepercayaan pribadi buat masing-masing aja. Oh gitu. Ya. Tapi kalau saya mau tanya lagi nih, ini lari ke masalah ke agama, apakah ini ada unsur apa ya, sirik yang atau sirik? Begini. Itu gimana? Kita jelaskan kembali lagi. Di dalam ilmu metafisika itu langsung lahir dari diri sendiri. Kita menggunakan tenaga dalam diri kita sendiri, energi yang ada dalam tubuh dan yang ada di alam sekitarnya, tanpa ada unsur sedikit pun dengan doa-doa ataupun mantra-mantra ataupun apapun itu, karena ilmu metafisika itu lahirnya adalah di dalam diri kita sendiri dan alam sekitar yang ada. Jadi sedikit saya kasih tahu ke teman-teman, ini juga koleksi dari Mbak Sandi. Ya, di sini ada semacam tempat seperti ini. Mohon maaf nggak fokus, kameranya agak susah fokus. Langsung saya kasih lihat, ini dia dalamnya. Ini keris, tapi yang bedanya keris ini dari bahannya kayaknya kayak kekuningan murni, cuman di sini satu, tapi waktu saat dibuka kembar gitu. Ini benar-benar kembar, kerisnya kembar. Jadi kayak abang beradik gitu, saudara. Nah, kali ini nanti saya minta izin sama orangnya, mau minta boleh apa enggak. Kalau nggak boleh, ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke, sahabat spiritual Indonesia, kita masih berada di ruangan spiritualnya Mbak Sandi saat ini, dan kebetulan kami datang, Mbak Sandi sedang ada tamu, jadi dia tidak bisa mendampingi kami di sini. Tapi karena rasa penasaran ini, kami ingin melihat-lihat sejenak dari sudut-sudut. Oke, sebentar, teman-teman, sebentar ya. Ini tadi saya lihat-lihat ke sana, ada ini pakaian ini, nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya lihat tadi pakaian yang di sini ini bergerak dia. Ini Pandi, ini Pandi. Dia tadi langsung keluar. Saya juga gimana ya? Ini mungkin teman-teman nggak bisa lihat langsung ya, karena memang ini
terjadi sekelas begitu aja? Tadi saya lihat Oke, saya ingat lagi. Saya nggak tahu tadi di sini saya benar-benar waktu saya lihat bilang itu goyang, pas saya lirik mata. langsung ini saya panggil yang pemilik kostum yang saya lihatkan di video sebelumnya. Jadi saya tadi waktu berdua sama Pandi, saya melihat sekeliling dan tiba-tiba kostum yang ada di sudut ruangan ini yang saya kasih lihat ke teman-teman tiba-tiba bergerak gitu. Ini saya masih berpikiran positif, ini itu digerakkan oleh angin gitu ya. Tapi sementara angin di sini ada, di sini panas banget ini. Saya sampai keringetan di sini memang. Tapi saya masih berpikir positif aja ini ya. Jadi Mbak Sandi, saya tadi lihat ada ujung sebelah situ ada kostum yang berwarna hitam. Itu apa itu? Nah, itu sebenarnya sih hanya pajangan semata ya. Cuma biasanya sih kalau saya ritual ada pemanggilan jin ataupun apa, biasa saya menggunakan itu. Jadi kalau poweritasnya ataupun energinya ada ya wajar, namanya biasa untuk ritual. Jadi kostum ini sering dipakai katanya dengan anak Gundurwo ya. Iya, benar. Jadi Iya. anak Gundurwo itu selalu menggunakan juga seperti ini gitu. Jadi saya juga pernah cari informasi tentang yang supranatural seperti ini gitu. Jadi ini saya betul-betul asli, saya lihat langsung. Ini gak ada rekayasa ya. Jadi itu yang kami alami sekarang ini betul. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf ini ya ke Mbak Sandi, mungkin kedatangan kami sedikit mengganggu, jadi mungkin ya, jadi saya meminta maaf sebelumnya gitu ya. Ya karena tamu baru pun juga banyak. Iya. Belum ada yang ngantri di situ. Jadi dia masih sempat untuk ngasih informasi. Oke teman-teman Supernatural Indonesia, tadi kita sudah melihat beberapa alat-alat yang digunakan untuk proses spiritual, mulai dari bulu perindu, kemudian rantai babi, Ada jenglot, ada keris. Nah, itu kan media yang digunakan oleh paranormal. Tadi kata Mbak Sandi bisa untuk menyantet, benar ya Mbak? Iya. Iya, untuk menyantet dan untuk kegiatan-kegiatan supernatural lainnya seperti itu. Nah, sekarang kita pengen nanya bagaimana caranya biar supaya kita itu terhindar dari hal-hal mistis seperti itu. Langsung kita tanya ke Mbak Sandi. Oke, iya baik. Di sini ada satu tips buat kalian semuanya untuk terhindar dari yang namanya santet, teluh ataupun guna-guna. Yang pertama adalah keimanan manusia itu sendiri kepada Tuhannya, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Anda mau tidur, usahakan beribadah dulu, berdoa dan pasrahkan diri kepada Tuhan. Mudah-mudahan kalian tidak akan terkena guna-guna, santet ataupun teluh. Oke teman-teman spiritual Indonesia, itu tadi bincang-bincang kita dengan salah satu praktisi spiritual yang terkenal di Sumatera Utara, yaitu Mbak Sandi. Dan sekarang saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Sandi untuk informasi yang telah kita dapat di video ini. Dan saya pesan satu lagi untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia dan yang menonton video ini, jangan lupa untuk mendekatkan diri kita selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa berdoa dan minta perlindungan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, buat teman-teman yang mungkin mempunyai permasalahan hidup dan ingin berkonsultasi dengan Mbak Sandi, kita persilahkan Mbak Sandi. Oke, buat Anda yang sedang menonton saat ini, yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Utara, yang mau konsultasi tentang spiritual dan permasalahan-permasalahan Anda, bisa langsung menghubungi saya di nomor di bawah ini, atau bisa langsung ke website saya muhammadsandi.paranormalblogspot.com, dan bisa langsung ke Facebook saya Sandi, dan bisa langsung ke Instagram saya Mbah Sandi. Boleh langsung konsultasi di sini. Oke teman-teman spiritual Indonesia, terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan apabila kalian mempunyai masalah spiritual dan ingin menyelesaikannya, silahkan hubungi langsung kontak Mbak Sandi. Jika kurang lengkap, saya sudah meletakkan di deskripsi yang ada di video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Sandi, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.